Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Bina Sarana Informatika Tegal. Perkenalkan, saya Sofa, bersama rekan saya Zamfoni, perwakilan dari tim. Kami akan memaparkan tentang alat pendeteksi kebocoran listrik rumah dengan menggunakan microcontroller Arduino. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, penggunaan listrik sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok setiap manusia. Energi listrik dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai perangkat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berbagai masalah bisa saja muncul, tidak terkecuali dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan listrik. Salah satu masalah yang biasanya timbul adalah kebocoran listrik. Namun, ada beberapa kerugian akibat dari kebocoran listrik, seperti misalkan naiknya tagihan listrik bulanan, memicu terjadinya korsleting listrik, bahkan dapat menimbulkan percikan api. Nah, maka dari itu, di sini kami berinovasi untuk membuat sebuah alat, yaitu alat pendeteksi kebocoran listrik rumah. Di mana alat ini merupakan sebuah alat yang dapat mendeteksi adanya kebocoran listrik pada lingkungan rumah, dilengkapi dengan sensor pendeteksi tegangan, arus, dan daya listrik yang terdapat pada satu modul sensor, yaitu PZEM004T. Alat ini bekerja ketika sensor tegangan disambungkan ke sumber tegangan PLN dan menyambungkan atau menempatkan sensor arus ke kabel yang mengarah ke lingkungan rumah dari bergainsor menggunakan coil. Hasil dari pendeteksian tersebut akan ditampilkan melalui layar LCD 16x2 berupa data angka kebocoran dan kerugian. Ada beberapa keunggulan dari alat ini. Yang pertama, cepat dalam pendeteksian kebocoran arus listrik. Yang kedua, mendeteksi kebocoran arus listrik secara real. Artinya, data yang ditampilkan nyata ketika terjadi tegangan naik maupun turun akan berubah. Yang ketiga, menghemat pengeluaran biaya listrik tiap bulannya. Yang keempat, mencegah terjadinya arus pendek dan juga terjadinya kebakaran listrik. Yang kelima, satu daya alat tidak mengambil dari listrik yang akan dideteksi, tapi dari sumber arus DC sehingga meningkatkan akurasi dari alat tersebut dalam proses pendeteksian. Implementasinya misalkan diterapkan pada kantor kepala dinas atau tempat penyimpanan berkas-berkas penting. Penggunaan alat ini sangat dianjurkan karena mengetahui arus yang digunakan secara real. Apabila ada kebocoran, maka akan cepat terdeteksi. Implementasi berikutnya yaitu pada masyarakat. Apabila ada rumah kosong atau bangunan lama, dengan menggunakan alat ini, maka akan cepat terdeteksi kebocoran arus listrik yang ada. Nah, untuk selanjutnya, blok rangkaian alat akan disampaikan oleh teman saya, Zamfoni. Kita masuk ke blok rangkaian alat ya. Untuk di sini ada sensor PZEM004T ya. Ini sudah satu paket dengan koilnya. Nah, terus dari sensor ini masuk satu dayanya untuk Arduino sendiri. Kami menggunakan power bank. Nah, untuk menyalakan Arduino menggunakan power bank di sini. Terus ada menunya, menu 1, menu 2 dan tombol lainnya. Nah, ketika menu 1 itu bisa menampilkan untuk berapa daya yang keluar, terus yang menu 2 itu bocor ya, arus bocor sama berapa biaya kebocorannya selama 1 bulan. Nah, nanti ditampilkan di LCD yang berukuran 16x2 ini ya, seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke cara kerja alat. Nah, ini power bank itu buat menyalakan yang namanya Arduino. Kita colokkan di sini, kita tunggu beberapa menit, terus akan tampil seperti ini. Nah, kita dulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya untuk voltasenya 0, ampernya 0, dan ini untuk perbandingannya. Terus kabel ini, nah, ini kan ada kabel sama koil. Koil ini ditempatkan pada sensor atau sensor ini ditempatkan pada arus dari bergainsor. Kebetulan kabel ini yang terkontak ini itu langsung dari bergainsor. Ini untuk outputnya, untuk kebocorannya yang sebelah sini. Kita masukkan di sini. Nah, rasanya kayak gini. Terus ini boleh
boleh dipasang bebas, mau di yang biru maupun hitam. Nah di sini kan sensor sudah terpasang, tinggal kita untuk mengeceknya di sebelah sini. Kan kabel ini buat di sini, kita masukkan. Nah di LCD sudah tampil bahwasanya tegangan yang dikeluarkan dari sini itu sebesar voltase itu 223,50. Nah ini fluktuatif ya, karena arus listrik itu juga naik turun seperti itu. Nah menu selanjutnya itu ada menu untuk Nah di sini ada menu yang kedua, itu menu bocornya itu kosong, ruginya itu berapa. Berhubung ini belum ada kebocoran, jadi masih kosong. Nanti saya akan coba dengan menggunakan setrika sebagai arus bocornya. Oke, ini ada sampel percobaan dengan beban dan percobaan tanpa beban. Ini ada ID pelanggan, ada 3 untuk sampelnya. Untuk batas dayanya sama 1300 volt ampere. Untuk yang pertama itu percobaan dengan beban. Nah untuk inputannya itu bebannya itu menggunakan solder. Nah hasil deteksinya untuk voltnya ada yang ID pelanggan yang pertama itu 225, yang kedua 224,5, yang ketiga ada 223,8. Nah di sini di arus itu voltnya itu fluktuatif, bisa naik bisa turun. Untuk ampernya ada 0,25, 0,23, 0,24. Untuk wattnya ada 51, mulai dari 51, 50. Untuk kWh nya bersama karena 0,05 sama semua. Nah di sini ada biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran ketika kita menggunakan solder selama 1 bulan full. Jadi untuk yang pertama itu ketika menggunakan solder selama 1 bulan full, itu biaya pengeluaran listriknya itu bisa nyampai 53.000. Nah untuk yang lain juga sama, mulai dari 52 juga ada. Nah yang kedua itu percobaan tanpa beban. Di sini percobaan tanpa beban untuk ID pelanggan yang pertama itu tanpa beban, itu hasil deteksi ada kebocoran sebesar 0,003 kWh. Nah kebocoran ini patut dicurigai karena apa? Karena tidak ada beban tapi ada kebocoran. Kebocoran ini juga nantinya per bulan itu menambah kerugian sebesar Rp3.000. Nah untuk maka dari itu alat ini sangat-sangat dianjurkan untuk dicoba di rumah karena bisa mengetahui ketika ada kebocoran. Untuk kali ini saya akan mencoba dengan input beban keluar, yaitu dengan menggunakan setrika. Nanti di sini akan menampilkan untuk bocornya sama kerugiannya ketika penggunaan setrika itu selama 1 bulan penuh. Nah saya colokkan di sini. Saya nyalakan setrikanya, enggak nyala. Nah kita tunggu karena setrika butuh waktu untuk memanas. Nah di sini ada kebocoran sebesar 0,35 kWh. Nah itu fluktuatif karena setrika itu kan panasnya menggunakan listriknya naik turun. Terus untuk kerugiannya dari mulai 359, nah itu kan naik turun itu karena penggunaan listriknya itu tidak stabil. Nah jadi untuk kesimpulannya bisa disimpulkan biasanya untuk penggunaan input beban dengan menggunakan setrika ya itu bocor sekitar 0,34 kWh dengan kerugian per bulannya itu kalau dipakai penuh nyampai 357,58, yang ini masih fluktuatif karena perubahan arus seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama,
Fenomena kebocoran listrik dapat terjadi karena adanya kesalahan pemasangan atau kerusakan pada instalasi listrik yang menyebabkan listrik terus mengalir walaupun tidak ada perangkat elektronik yang digunakan. Yang kedua, alat pendeteksi kebocoran listrik rumah dengan microcontroller Arduino dibuat menggunakan sensor PZEM004T untuk mendeteksi aliran listrik dengan Arduino Uno sebagai pusat pengendali dan pengolahan data, serta LCD 16x2 yang berfungsi untuk menampilkan hasil dari pendeteksian kebocoran listrik. Yang ketiga, dengan alat deteksi kebocoran listrik rumah ini, kita dapat mengetahui apakah terjadi kebocoran listrik pada sebuah rumah atau tidak. Alat ini juga dapat membantu mengidentifikasi masalah yang menjadi penyebab melonjaknya tagihan listrik bulanan ataupun borosnya penggunaan pulsa listrik. Yang keempat, dengan memastikan bahwa tidak ada alat elektronik yang digunakan pada saat pendeteksian kebocoran listrik, maka kebocoran listrik dapat dideteksi dengan lebih akurat. Sekian pemaparan dari kami tentang alat pendeteksi kebocoran listrik rumah dengan menggunakan microcontroller Arduino. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.